Kita tergabung dengan produser lapangan Bella Mulahela. Bella, apakah ada perkembangan terkini terkait dengan penyelidikan seputar insiden penembakan sesama anggota Polri yang terjadi Jumat pekan lalu? Ya, Bella, silakan dengan laporan Anda. Ya, Bella, adakah informasi terkini terkait penyelidikan Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Yuda. Betul sekali, memang menurut tim khusus yang sudah dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sejak kemarin sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang menewaskan Brigadir J di insiden tembak dengan Baradae di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Memang tim gabungan ini yang dibentuk oleh Kapolri berisikan anggota internal dari polisi dan juga eksternal yaitu Komnas HAM dan juga Kompolnas untuk membantu menuntaskan kasus ini secara transparan begitu. Inspektur Pengawasan Umum sekaligus juga ketua dari tim sus Komjen Agus Budi Maryanto kemarin juga sempat menyaparkan bahwa memang sampai saat ini sudah melakukan langkah-langkah untuk penyelidikan. Salah satunya adalah menanyakan kepada saksi-saksi yang terlibat ataupun yang ada di kawasan rumah di kawasan Duren 3 tersebut dan juga memantapkan ataupun mendalami olah TKP dan juga hasil otopsi yang ada. Namun sampai saat ini belum ada informasi ataupun update terbaru terkait dengan bagaimana penyelidikan yang sudah dilakukan oleh tim sus yang sudah dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menko Polhukam juga sempat kemarin menyampaikan bahwa kasus ini kurang bisa dimengerti begitu karena memang sebab akibat dan juga terjadinya kasus tembak ini antara polisi dan polisi tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus segera diselesaikan karena memang menurut info yang kami dapatkan kasus ini sudah terjadi pada hari Jumat yang lalu sekitar tanggal 8 Juli namun baru diungkap kepada publik sekitar hari Senin yaitu tanggal 11. Kemarin juga Presiden Joko Widodo memaparkan dalam konferensi pers menyarankan bahwa segera harus diusut dan tidak boleh dilakukan ataupun menutupi kasus ini harus transparan dan juga segera meminta Kapolri segera untuk menuntaskan kasus tersebut. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi juga mengatakan kasus ini terjadi pada sekitar pukul 5 sore pada hari Jumat kemarin, namun memang baru dibuka oleh ke publik pada sekitar hari Senin yang lalu. Diduga sebelum kasus penembakan yang terjadi, Brigadir J diduga hendak melakukan pelecehan kepada istri dari Irjen Verdi Sambo di rumahnya. Dan juga setelah itu istri dari pihak Kadif Propam ini meminta pertolongan dan didengar oleh Baradae dan memang terjadi insiden penembakan dan akhirnya hasil otopsi menyebutkan bahwa meninggalnya Brigadir J diduga yaitu dengan adanya tembakan sebanyak 7 tembakan begitu. Dan memang dari pihak Baradae sampai saat ini memang hasil otopsi tidak menyatakan bahwa adanya luka ataupun hasil tembakan dari kasus tersebut. Namun sampai hari ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana penyidikan ataupun hasil otopsi selanjutnya. Namun saya juga bisa menginfokan sampai hari ini Yuda, pihak dari Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sampai saat ini masih aktif dalam pihak ataupun masih aktif dalam kepolisian. Namun nanti saat akan ada di konferensi pers kami akan mencoba untuk menanyakan apakah nantinya ada rencana untuk menonaktifkan sementara atau kelanjutan dari kasus ini. Yuda. Terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Mabes Polri. Dari Mabes kita beralih ke lokasi TKP tempat penembakan di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Sudah ada koresponden Arya Dita utama di sana. Dita, bagaimana dengan pantauan Anda sepanjang pagi hari ini setelah pada Selasa hingga Rabu sudah dilakukan olah TKP di sana? Adakah perkembangan terbaru di sana? Silakan dengan laporan Anda, Dito. Ya, halo, selamat pagi Yuda. Memang dapat informasikan bahwa memang saat ini kondisi di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo masih dijaga oleh sejumlah aparat, baik itu di sekitar lokasi kompleks maupun di taman atau juga di pos pengaman di setempat. Memang untuk sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah ada aktivitas, tapi memang kita bisa lihat di belakang rumah ini memang terlihat memang tidak ada aktivitas, tidak ada kosong. Tapi dapat mungkin dapat informasikan bahwa memang pada kemarin atau lebih tepatnya pada hari Rabu malam Irwasum Polri mengatakan bahwa pihak tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri itu akan melakukan pendalaman terhadap sejumlah hal, diantaranya itu adalah pengolah TKP,
terus kemudian juga pemeriksaan saksi-saksi dan juga otopsi. Nah, mereka juga mengatakan akan mengedepankan scientific crime investigation. Apa itu scientific crime investigation? Oke, kita ambil contoh misalnya untuk di rumahnya sendiri. Di sini disebutkan bahwa ini adalah merupakan tempat kejadian perkara di mana pada saat itu kejadiannya diawali dengan di mana Brigadir J menurut keterangan dari korban yaitu Putri Ferdi Sambo sendiri mengatakan bahwa ketika itu sedang istirahat, dia berada di kamar, terus kemudian dia terbangun oleh Brigadir J yang tiba-tiba ada di dalam kamarnya. Nah, ketika itu Brigadir J menodongkan pistol ke arah kepalanya, terus kemudian Putri Ferdi Sambo sendiri langsung refleks teriak dan minta tolong. Hal ini kemudian didengar oleh Baradae yang berada di lantai 2 atau di atas, yang kemudian langsung turun ke tangga. Nah, tangga itu sendiri bentuknya seperti huruf L. Nah, jadi ketika para turun tangga itu ke L, dia melihat bahwa ada Brigadir J depan ruangan, depan pintu. Dia lantas bertanya kepada Brigadir J, apa yang terjadi? Sama Brigadir J langsung dilakukan tembakan sebanyak 7 kali. Nah, ini yang akan diperiksa oleh pihak oleh tim khusus, akan didalami peristiwa penembakan tersebut. Nah, kita ketahui bahwa dalam keterangan tersebut disampaikan bahwa Brigadir J menembak terlebih dahulu, dia menembak sebanyak 7 kali. Dia menggunakan pistol jenis pistol jenis HS2 yang memiliki kapasitas magazin 16 peluru. Nah, ketika polisi Polres Jakarta Selatan melakukan olah TKP, mereka mengetahui bahwa pada selongsong atau pada magazin pistol yang digunakan oleh Brigadir J itu memiliki kapasitas 16. Kemudian tersisa sebanyak maksudnya terpakai 7 peluru, kemudian sisa 9 peluru. Sedangkan untuk Baradae sendiri yang merupakan salah satu penembak terbaik di resimen pelopor atau di instansinya atau di tempat dia ditugaskan, dia menggunakan senjata jenis Glock 17 yang memiliki kapasitas magazin 17 peluru. Nah, disebutkan dia menembak sebanyak 5 kali dan memang ketika diperiksa oleh polisi, dicek magazinnya, memang tersisa sebanyak 12 peluru. Adapun karena posisi pihak polisian mengatakan karena Baradae berada di posisi yang lebih atas, terus kemudian dia berada di tangga yang berbentuk KL, sehingga dia ketika ditembak dia bisa menghindar ke belakang, sehingga memang proyektil yang dilesatkan oleh Brigadir J sendiri mengenai tembok, dan memang dikatakan bahwa ada 7 lubang pada tembok tersebut. Nah, ini yang akan diperiksa uji balistiknya. Betul tidak arah tembakannya berasal dari satu titik atau dari berbagai titik. Terus kemudian jaraknya harus perhatikan. Apakah benar jaraknya terjadi antara 10 meter tembakannya itu? Apakah dari jarak 10 meter itu bisa menghasilkan lubang dengan diameter seperti itu di tembok? Hal-hal itu diperiksa. Selain itu juga bubuk misiu. Apakah terdapat bubuk misiu atau gunpowder residue di tangan Brigadir J dan juga di tangan Baradae untuk memastikan betul memang terjadi gunfight atau pertarungan senjata api antara keduanya. Nah, selain itu juga pihak polisi tentu juga akan dari sudut-sudut tadi saya bilang mungkin menggunakan laser atau mungkin juga bersama tiang-tiang besi untuk mengetahui titiknya. Satu hal yang juga akan didalami adalah otopsi. Kita ketahui bahwa tim sudah bekerja, otopsi juga nanti akan diperdalam. Salah satunya yang harus dibuktikan adalah betul apa tidak Brigadir J meninggal pada hari Jumat. Terus kemudian lebam-lebamnya itu kapan disebabkan? Apakah pada hari Jumat ataupun juga hari Kamis atau hari-hari sebelumnya? Ini yang harus dibuktikan dan harus dikonfirmasi oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Selain itu juga mereka juga harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya sayatan-sayatan yang ditemukan bertubuh, luka lebam, terus kemudian ada 7 tembakan yang mengenai tubuh dari Brigadir J sendiri. Ini juga harus diperiksa sebab kita ketahui bahwa ada 5 tembakan yang dilesatkan, sedangkan luka tembakan yang ada di tubuh Brigadir J sendiri ada 7. Nah, di mana 6 tembakan adalah luka tembus dan 1 peluru bersarang di bagian dadanya. Begitu, Yuda. Baik, Arya Dita Utama, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari kawasan Duren 3. Selamat bertugas kembali.